Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Rahmadani, mahasiswi Manajemen Pagi Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan. Ingin menyelesaikan tugas akhir semester 1. Di sini saya akan membahas tanda-tanda kiamat. Pertama-tama, tanda-tanda kiamat dibagi menjadi dua, yaitu tanda-tanda kiamat sugro atau kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar. Berikut adalah ciri-ciri tanda-tanda kiamat sugro. 1. Merajalelanya perzinaan. 2. Kemaksiatan dan kedurhakaan yang sudah menjadi hal yang biasa. 3. Merajalelanya orang yang minum khamar atau arak. 4. Banyak wanita yang bangga memamerkan auratnya. 5. Jumlah kaum wanita lebih banyak daripada jumlah kaum lelaki. 6. Banyaknya orang yang membangun dan mempercantik masjid, tetapi sedikit orang yang beribadah di dalamnya. 9. Urutan tanda kiamat kubro. 1. Munculnya Imam Mahdi. Kemunculan Imam Mahdi menjadi salah satu tanda datangnya akhir zaman. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Al-Hakim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi, harta akan dibagi secara merata, binatang ternak akan semakin banyak, begitu juga umat akan bertambah besar. Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun. Pada suatu hari, Imam Mahdi melakukan peperangan dengan Dajjal di daerah Bani Hashim. Di situ kaum muslimin dikejar-kejar oleh Dajjal, tetapi mereka bisa lolos dengan naik ke Gunung Duhan. Dan saat itu tiba-tiba terdengar kalau Nabi Isa alaihi wasallam turun dari langit. 2. Dajjal. Selain Imam Mahdi, ada juga kemunculan Dajjal yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dajjal diketahui akan menyebarkan fitnah di muka bumi. Dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. 3. Nabi Isa alaihi wasallam memimpin dunia. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 159, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasanya Nabi Isa akan muncul di dunia dan menjadi saksi bagi atas umat manusia. Berikut adalah Surat An-Nisa ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ahlil kitabi illa layu'minanna bihi wa qabla mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Artinya, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya atau Nabi Isa menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat, dia, Nabi Isa, akan menjadi saksi mereka. Turunnya Nabi Isa ini langsung berada di atas menara putih yang berada di sebelah timur kota Damaskus yang menjadi ibu kota Syria. Kedatangan Nabi Isa alaihi wasallam ini membuat Dajjal kalang kabut. Akhirnya Dajjal melarikan diri. Akan tetapi Nabi Isa alaihi wasallam terus memburunya sampai akhirnya Dajjal tertangkap di daerah Babilut, yaitu sebelah tenggara ibu kota Palestina, Baitul Maqdis atau Yerusalem. Kira-kira jaraknya sejauh 3 km. Di tempat itulah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihi wasallam tanpa membuang waktu lagi. Akhirnya Nabi Isa alaihi wasallam menancapkan pedang pada leher Dajjal. Maka mengalirlah darah segar dari leher Dajjal. Ia meronta-ronta kesakitan dalam sakaratul mautnya. Suaranya seperti sapi yang sedang disembelih. Pada akhirnya Dajjal mati, dan sedangkan tempatnya ia kembali adalah jelas neraka. 4. Ya'juj Ma'juj. Dalam surat Al-Kahfi ayat 94, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai Ya'juj Ma'juj, yakni kaum yang menjadi perusak di bumi. Berikut adalah surat Al-Kahfi ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Dzalqarnaini inna Ya'juja wa Ma'juja mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka qarjan a'la an taj'ala bainana wa bainahum sada. Artinya, mereka berkata,
Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? 5. Matahari terbit dari arah barat. Matahari terbit dari arah barat dan menjadi salah satu tanda-tanda kiamat kubro atau besar. Dalam hadis Abu Daud serta Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr, dia berkata, "Aku hafal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertanda yang pertama-tama muncul menjelang kiamat ialah terbitnya matahari dari barat dan munculnya binatang melata menemui manusia pada waktu duha. Mana saja dari keduanya yang lebih dulu terjadi, maka tidak lama sesudah itu yang lainnya pun segera terjadi." 6. Dabah atau binatang melata. Kemunculan binatang melata disebutkan dalam hadis yang sama dengan terbitnya matahari dari arah barat. Namun tidak diketahui mana yang duluan akan terjadi, apakah kemunculan binatang melata atau matahari dari barat. 7. Kabut dan angin berhembus. Dalam Al-Quran surat Ad-Duhan ayat 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda mengenai kemunculan kabut yang menjadi peringatan akan datangnya hari kiamat. Berikut adalah surat Ad-Duhan ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fartaqib yauma ta'tis sama'u biduqqanin mubin. Artinya, maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas. 8. Munculnya api. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, kemunculan api menjadi tanda-tanda kiamat. Bahkan api tersebut membawa manusia menuju tempat berkumpul. Dan yang terakhirnya adalah api yang keluar dari Yaman, mengiring manusia ke tempat mereka berkumpul. 9. Terjadinya gempa. Gempa di bumi saat hari kiamat dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasuttaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.